atau mengendalikan peredaran obat yang masa kadaluarsanya sudah jatuh tempo. Sampai dengan persoalan ini clear, agar publik juga dari BP POM Banten itu, apakah akan dilaporkan atau akan diklarifikasi dan sebagainya. Itu saja. Kalau Bang Marcel mungkin sama saya menjelaskan ada apa-apanya ini kalau misalkan ini terus terjadi gitu. Kalau saya sih menduga-duga akhirnya karena banyak sebelum tanggal kadaluarsanya itu masih baik dan tidak merugikan. Namun yang harus diperhatikan di sini diantaranya adalah bagaimana cara penyimpanannya. Obat biasanya harus disimpan di suhu tertentu dan tidak terkena sinar matahari langsung. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan adalah tanggal kadaluarsa yang berpatokan pada cara penyimpanan yang dianjurkan. Biasanya tertulis pada kemasan atau bungkusnya. Jika disimpan tidak sesuai anjuran, misalnya ditaruh di lingkungan yang panas dan setiap hari terkena sinar matahari langsung, padahal itu tidak boleh. Tanggal kadaluarsa sendiri bukanlah tanggal yang ditentukan oleh pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Dan tanggal ini tidak menunjukkan berapa lama suatu obat layak untuk dikonsumsi. Obat dapat saja kadaluarsa sebelum tanggal ditetapkan oleh pabrik ataupun dapat saja masih dapat dikonsumsi meskipun sudah lewat beberapa tahun setelah lewat tanggal kadaluarsanya. Tanda kutip, jika tidak didapati tanda-tanda kadaluarsa pada obat. Sangat tidak sepakat dari statement yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwasanya obat tersebut masih layak dan dapat digunakan. Memang betul, berbicara layak masih layak, tetapi kita berbicara khasiat, berbicara mutu. Karena bukan saja ketika masuk masa kadaluarsa, ada juga obat sudah tidak bisa digunakan sebelum masa kadaluarsanya habis atau mungkin masuk masa kadaluarsa. Ketika memang fisik obatnya saja sudah tidak layak untuk kita konsumsi obat tersebut atau mungkin dari fisiknya sudah rusak. Artinya ini perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan mutu kesehatan terhadap masyarakatnya. Sedikitnya saya sebagai suami pasien, istri saya usianya 32. Istri saya ini diperiksa oleh dokter. Saya lupa nama dokternya, tapi ada keterangan sakitnya di situ. Itu istri saya mendapatkan 4 obat. 4 obat itu 3 diantaranya masa kadaluarsanya itu di bulan November tahun 2020. Tidak ada tanggal ya, November 2020. Sementara istri saya datang ke puskesmas itu tanggal 12. 1 obat itu yang diberikan tidak kadaluarsa karena masih tahun 2022. Jadi ada 4 obat, yang 3 ini justru yang diberikan November 2020. Yang 1 obat itu 2022. Ini ada perbedaan. Jadi ada 3 yang dianggap diduga kadaluarsa. Pada saat istri saya mengambil, karena di puskesmas itu sekarang terintegrasi. Jadi kita resep itu langsung ngambil di apoteker. Diperiksa oleh dokter memberikan resepnya langsung melalui aplikasi mungkin, karena sistemnya terintegrasi, apoteker langsung bisa lihat obat itu, 4 jenis obat itu. Ketika istri saya ambil obat di apoteker itu biasanya kan pasti dikasih tahu kan,
umumnya dikasih tahu bahwa obat ini kegunaannya, cara minumnya begitu. Cuma terakhir ketika ingin balik, istri saya sempat mendapat umpatan dari apoteker. Setelah konsumsi 2 minggu, obat ini diminta dibuang. Ini kan suatu hal yang tidak pernah terjadi pada saat kita ambil resep, ambil obat, ada umpatan semacam itu. Pulang dari sana, istri saya langsung ke rumah. Sempat memakai salah satu obat salep karena matanya sakit, bengkak, merah. Tapi dia ingat lagi kata-kata dari apoteker, kok suruh buang gitu setelah 2 minggu pemakaian. Setelah dia lihat, ternyata kemasan itu November 2020. Lalu menginformasikan kepada saya langsung konfirmasi ke istri saya, coba dilihat lagi secara seksama karena mungkin ada tanggalnya atau bukan. Ternyata memang tidak ada tanggalnya. Jadi itu hanya nomor registrasi, bulan dan tahun saja. Akhirnya ingin berharap Puskesmas ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Justru sebaliknya menjadi keraguan-raguan tadi Bang Marcel bilang, jangan sampai kita berobat justru bertanya-tanya. Gitu. Karena pasien pasti berharap datang ke puskesmas itu mendapatkan kesembuhan. Kalau ini terus terjadi di Kota Tangerang, saya pikir trust kepercayaan kepada puskesmas akan hilang di tengah masyarakat. Karena pemerintah seyogyanya ini harus terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Apalagi puskesmas sekarang punya sertifikasi. Ada utama, madya, ada pratama. Nah, indikator dari penilaian itu menurut saya adalah soal pelayanan, mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau ini saja diabaikan berarti gugur secara tidak langsung. Nah, sertifikasi ini juga perlu kita pertanyakan. Jangan sampai sertifikasi yang dianggap menjadi pelayanan puskesmas yang paripurna ternyata hasilnya nihil. Melihat jangan hanya menemukan obat-obat yang kadaluarsa di perusahaan-perusahaan swasta atau klinik-klinik swasta, tapi bisa juga sebagai badan pengawas ini harus turun melihat atau mengendalikan peredaran obat yang masa kadaluarsanya sudah jatuh tempo. Kalau Bang Marcel mungkin sama saya menjelaskan ada apa-apanya ini kalau misalkan ini terus terjadi gitu. Kalau saya sih menduga-duga akhirnya karena banyak Media Nasional News kalau tidak salah ya, Dimensi News. Langkah apa sih yang akan ditempuh dan akan terus dilakukan oleh patron sendiri pasca terjadinya pemberian obat yang diduga kadaluarsa? Memang kalau dari patron sendiri sudah melakukan langkah dan upaya melakukan penyampaian aspirasi di muka umum dengan melakukan aksi demo. Dan itu buat kami juga tidak cukup. Kami terus melakukan dan mencari fakta-fakta yang sebetulnya, keterangan-keterangan kepada yang terkait. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Ombudsman dalam bentuk pelaporan. Dan juga kita akan menekan khususnya kepada pemerintah daerah, baik itu wali kota maupun DPRD Kota Tangerang. Kita tidak akan berhenti sampai di sini, dan kita juga nanti akan memberikan satu keterangan pers kembali kepada kawan-kawan ketika apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita dapatkan dan bagaimana hasilnya nanti kita akan sampaikan juga ke publik. Mungkin itu Bang Abdul. Kita akan melakukan pelaporan-pelaporan sampai dengan persoalan ini clear, agar publik juga tidak ada kekhawatiran lagi dan masyarakat terang benderang terkait mengenai pasca adanya pemberian obat yang diduga kadaluarsa. Dan mengacu pada keterangan, kemarin kita melakukan diskusi bertemu langsung dengan Sekretaris Dinas Kesehatan. Mereka mengatakan bahwasanya obat yang sudah masuk kadaluarsa masih bisa digunakan. Berbicara secara ilmiah terkait mengenai kefarmasian, itu masih dapat digunakan. Memang betul, artinya kami juga tidak menyalahkan itu juga. Hanya saja. Yang pertama, kita berbicara kualitas mutu. Sudah jelas dijelaskan dalam Undang-Undang
mohon maaf, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 itu sudah jelas dalam bab 3 terkait mengenai pelayanan farmasi klinik. Pada poin 3, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Artinya masyarakat di sini ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, dalam hal ini membutuhkan obat, mereka pengen sembuh. Jangan sampai ada keraguan-raguan ketika obat yang hendak dikonsumsi sudah masuk masa expired, kadaluarsa. Ini kan ada keraguan-raguan buat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Layak atau tidak? Layak atau tidak? Oke, anggap berbicara dampak tidak ada, tetapi kita ini butuh mutu yang berkualitas terhadap obat yang kita minum, sehingga apa yang kita rasakan di badan kita pada saat sakit ini bisa terobati dan bisa sembuh. Kita berobat hanya menginginkan satu, ingin sembuh, hanya itu. Dan ketika SOP Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwasanya obat yang sudah masuk kadaluarsa masih layak digunakan, artinya memang tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap masyarakatnya. Obat ini kan masa expirednya panjang, bisa bertahun-tahun. Anggaran yang diberikan ke Dinas Kesehatan tiap tahun, kemana uangnya? Dan apa susahnya sih, sebelum masa expired obat tersebut sudah ditarik. Saya rasa ini lebih efektif dan lebih berkualitas obat yang akan diminum. Jangan sampai menunggu expired. Memangnya tidak ada anggaran apa? Kan itu berbicaranya. Memangnya pemerintah tidak menginginkan masyarakatnya sehat, tidak ingin memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Itu Bang Selly. Dan langkah kita terus akan melakukan penekanan terhadap pemerintah agar SOP yang dibuat oleh Dinas Kesehatan saat ini, yang mana memperbolehkan obat yang sudah masuk masa kadaluarsa bisa dikonsumsi, kita akan cabut itu bersama-sama. Kita minta cabut agar obat sebelum masuk kadaluarsa sudah ditarik dari peredarannya. Mungkin itu Bang Selly. Boleh.